Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Senang masih bisa berjumpa dengan Anda semua. Semoga kasih Allah selalu menyertai perjuangan hidup kita. Hari ini kembali saya mengajak Anda untuk mendengarkan firman Tuhan. Maka mari kita siapkan hati kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius, dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, Ia berkata kepada mereka, "Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh Dia, dan pada hari ketiga Ia akan dibangkitkan." Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu?" Jawabnya, "Memang membayar." Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahulinya dengan pertanyaan, "Apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang-orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu, dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Dalam bacaan Injil pada hari ini, Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea. Ia berkata kepada mereka, "Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh Dia, dan pada hari ketiga Ia akan dibangkitkan." Maka sedihlah hati para muridnya. Yesus mau mengatakan kebenaran, dan Yesus mau mempersiapkan para muridnya agar kelak mereka memahami apa yang Ia sudah katakan kepada mereka. Yesus adalah pribadi yang setia pada kehendak Allah. Dia tidak lari dari setiap kehendak Allah, tapi Dia mau agar manusia menyelami setiap peristiwa dalam hidup manusia, dalam hidupnya, sebagai peristiwa yang berasal dari Allah. Peristiwa-peristiwa iman yang harus kita jumpai dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus tidak lari dari salib, tetapi Dia setia memikul setiap salib yang Ia hadapi. Dalam bacaan tadi ada orang yang datang kepada Petrus dan mengatakan, "Kenapa gurumu tidak membayar pajak?" Lalu Yesus bertanya, "Yang membayar pajak itu hanya orang asing, atau semua orang wajib membayar pajak?" Lalu Petrus menjawab, "Orang asing." Tetapi kemudian Yesus berkata, "Jadi bebaslah rakyatnya. Kenapa rakyatnya harus dibebankan bayar pajak? Tapi jangan kita menjadi batu sandungan. Pergilah berjuang, cari. Tangkap ikan itu, buka mulutnya, maka engkau akan mendapatkan uang untuk membayar pajak." Saya dalam permenungan ini, Yesus bisa saja membuat mujizat dengan langsung ambil uang dan berikan kepada Petrus. Tidak. Harus bekerja, harus mencari, harus berjuang sekuat tenaga. Yesus mau menunjukkan kepada mereka bahwa segala sesuatu harus melalui perjuangan. Tidak mudah, tidak gampang, tapi melalui iman dan kerja keras. Mari Bapak, Ibu, kita juga berjuang dalam hidup ini untuk terus bekerja dan bekerja. Akan ada banyak tantangan, akan ada banyak kegagalan, tapi teruslah bekerja, karena Tuhan akan membantu kita. Tuhan tidak menutup mata
terhadap setiap peristiwa kegagalan hidup kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kembali kami bersyukur untuk setiap berkat yang kami terima. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa bagi mereka yang sedang bekerja saat ini. Dampingilah mereka satu persatu. Berikanlah mereka rahmat kesehatan dan kebahagiaan. Jauhkanlah mereka dari segala mara bahaya serta sakit penyakit dalam pekerjaan mereka. Tuntun mereka Tuhan, agar dalam bekerja mereka menghadirkan Engkau. Biarlah apa yang mereka dapatkan sungguh-sungguh berbuah melimpah bagi mereka dan keluarga mereka. Jauhkan mereka dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan. Berkatilah mereka semua yang sedang bekerja saat ini dengan sukacita-Mu Tuhan. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.